Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, hebat, keren sekali. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Setelah itu nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang hari ini memimpin berdoa? Ayo. Oke, Hilda, silakan. Siap berdoa mulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa berkali. Oke, baik. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak, silahkan berdiri. Satu
dua, tiga. Kelas 6 mana suaranya? Iya, iya, yo. Coba lihat samping kanan kiri. Iya, iya, yo. Adakah kursi kosong di sampingmu? Tidak, tidak. Berarti semua hadir di sini. Iya, iya, yo. Oke, guru akan catat semuanya hadir ya. Tidak ada yang bolos hari ini ya. Iya. Oke, sip. Oke, kayaknya sepertinya kalian lemes, bosan ya? Iya. Ya, oke. Kalau tidak, Bu Desi akan memberikan sebuah penyemangat, yaitu memberikan ice breaking. Kalian tahu ice breaking? Apa itu? Ice breaking itu adalah kegiatan di mana untuk mencairkan suasana yang tadinya kalian kurang bersemangat, jadi bersemangat. Oke? Yuk, coba. Anak-anak bisa berdiri. Nanti memberikan gerakan dari Bu Guru. Tangannya menjulur ke depan. Nah, seperti ini. Nanti dibuka tutup tangannya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Tangan digulung, sambil tersenyum. Hihi. Tangan digulung, sambil tertawa. Oke, bisa? Ayo kita praktekkan ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Tangan digulung, sambil tersenyum. Hihi. Tangan digulung, sambil tertawa. Oke, tepuk tangan kita semua. Kita sambil berdiri. Oke, baik anak-anak, hari ini cukup ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Silakan anak-anak bisa mengeluarkan buku pendidikan Pancasilanya. Coba dibuka halaman 5. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bab 1. Tentang apa bab 1? Ya, betul sekali. Belajar Pancasila dengan menyenangkan. Di mana nanti kalian materi dari ini yaitu tentang tolong menolong. Ya. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Oke. Nah, hari ini siapa yang tadi pagi sudah menolong di rumah? Seperti membantu ibu, ya. Apa kegiatannya? Memasak, membantu ibu memasak di dapur. Pintar sekali. Nah, dalam hal itu, perasaan apa yang kamu rasakan ketika kamu membantu ibu di dapur? Sangat senang. Bahagia nggak? Bahagia. Oke, baik. Nah, kalau kamu senang dan bahagia dalam hal menolong itu, termasuk dalam Pancasila sila keberapa? Ayo. Kedua, betul sekali. Yang bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar sekali, betul ya. Nah, kita harus tahu tentang Pancasila ya. Siapa yang belum tahu tentang Pancasila sila yang pertama apa bunyinya? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Lima? Nah, pintar sekali. Alhamdulillah.
Dulu aku pernah mendengar kalau Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana caranya? Lalu apa saja contoh pengalamannya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Wah, pertanyaan bagus. Pancasila adalah dasar negara kita, tapi bukan hanya sekedar dihafalkan loh. Kita juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita harus menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dan menghormati kepercayaan orang lain. Contoh di rumah, beribadah bersama keluarga, mengajak anggota keluarga lain untuk menjaga sikap dan belajar toleransi, mengajak anggota keluarga lain menerapkan nilai-nilai agamanya. Contoh di sekolah, menghormati agama teman dan guru, tidak menjelekan agama lain yang dimiliki guru maupun teman, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Contoh di masyarakat, menghormati aktivitas keagamaan orang lain, tidak merusak tempat ibadah agama lain, tidak diskriminatif terhadap tradisi agama lain. Sila kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita harus bersikap adil, menghormati orang lain, dan selalu peduli terhadap sesama. Contoh di rumah, menyayangi anggota keluarga dan saling melindungi, menolong anggota keluarga yang mengalami kesulitan maupun kesusahan, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga, baik sebagai orang tua maupun anak, seperti menghormati orang tua dan menyayangi keluarga. Contoh di sekolah, saling membantu antar teman dalam kebaikan yang mengalami kesulitan, menghargai hak diri sendiri dan orang lain sebagai pelajar untuk mendapatkan ilmu, aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti organisasi maupun bakti sosial yang diadakan sekolah. Contoh di masyarakat, berani membela kebenaran dan keadilan, mengembangkan sikap tolong-menolong, tidak bersikap diskriminatif dengan membedakan suku, ras, dan agama. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Artinya, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Contoh di rumah, selalu menjaga kerukunan antara anggota keluarga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ikut membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Contoh di sekolah, tidak membeda-bedakan teman, mengikuti upacara pembedaan dengan hikmah, saling menyapa jika bertemu dengan teman. Contoh di masyarakat, bangga sebagai warga negara Indonesia dan cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa, menjaga persatuan dan persaudaraan dalam keberagaman. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila tersebut membicarakan tentang musyawarah dan demokrasi. Artinya, kita harus menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan bersama dengan adil. Contoh di rumah, bermusyawarah sebelum mengambil keputusan keluarga, menghargai pendapat anak, menghormati ayah sebagai kepala keluarga. Contoh di sekolah, pemilihan ketua kelas dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, berdiskusi dengan teman sekelas saat mengambil keputusan, menghormati hasil keputusan bersama. Contoh di masyarakat, mengikuti musyawarah desa atau rapat warga, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, menerima setiap saran dan kritik yang masuk dalam forum musyawarah. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kita harus berlaku adil dan tidak membeda-bedakan orang lain. Contoh di rumah, bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga, tidak membeda-bedakan saudara dalam keluarga, selalu memberikan hak dan tanggung jawab kepada setiap anggota keluarga. Contoh di sekolah, saling menghargai sesama teman sekolah, tidak menghargai teman di sekolah yang memiliki status berbeda atau teman yang memiliki keterbatasan, tidak berperilaku buruk kepada teman dan guru di sekolah. Contoh di masyarakat, bersikap adil terhadap sesama manusia, menghargai hasil karya dari orang lain, berperan dalam terciptanya suasana kekeluargaan. Nah, ternyata banyak sekali contoh pemahaman sudah dalam kehidupan kita. Sekarang, yuk kita terapkan dalam keseharian kita. Ingat, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu adalah bentuk nyata pengamalan Pancasila. Terima kasih Pak Guru, aku jadi paham bagaimana cara mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sama-sama, jangan lupa kalau kalian sudah video ini, tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Ayo bagikan ilmu ini ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa mengamalkan Pancasila dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Sudah paham apa yang dijelaskan pada video di depan? Sudah. Pengamalan Pancasila dari mulai sila berapa? 1, 2,
Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Di situ tugas individunya, Nah, kalian disuruh untuk memasangkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang sedang sakit dan ada teman yang menjenguk. Di mana nanti simbolnya di mana? Apa? Ya, nanti ditarik garis. Seperti itu. Jangan lupa dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Nama panjang. Ya, berarti nama lengkap. Oke. Silakan dikerjakan. Yang sudah dapat beri lagi. Apakah jawabannya sudah benar? Apa belum? Kalau sudah, siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Ayo, dari meja sini, siapa yang mau maju? Meja sini, ada yang mau maju? Ya, oke. Siapa namanya? Nabila. Oke, masuk ke depan Nabila. Ayo. Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Melisa Azhara. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan penerapan Pancasila dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Pada gambar pertama itu menunjukkan Pancasila kedua, yaitu lambang rasa iman. Oke, yang nomor 1 ini kegiatannya apa? Menjenguk teman yang sakit. Apakah betul simbolnya itu menggunakan simbol rantai? Nah, coba yang kedua. Gambar kedua itu menunjukkan sila keempat, yaitu kepala banteng. Kepala rantai. Pada gambar ketiga ini menunjukkan pada sila ketiga, yaitu pada sila kelima, yaitu pagi dan lapas. Pada gambar keempat yaitu menunjukkan sila ketiga, yaitu pohon beringin. Pada gambar kelima itu menunjukkan sila satu, yaitu gambar bintang. Nanti kita jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Ya, bukan. Luar biasa, hebat. Ya, Bu Guru lihat dulu. Nah, di gambar yang pertama tadi ada menjenguk teman yang sakit. Lalu yang nomor 2, kegiatannya apa? Berdiskusi atau belajar kelompok. Yang ketiga, apa? Membantu menyeberang. Betul. Yang keempat, upacara bendera. Yang kelima, ya, berdoa sebelum makan. Oke, silakan dan Nabila bisa duduk kembali. Ada yang mau maju lagi? Ayo, satu anak lagi. Oke, silakan. Siapa namanya? Nafis. Oke, sini Mbak Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Nafisatul Husna, nomor absen 4, kelas 6, akan mempresentasikan sebuah pengalaman
membantu nenek menyeberang jalan, menunjukkan pengalaman sila kelima Pancasila. Pada gambar keempat menunjukkan upacara bendera merupakan pengalaman Pancasila, sila ketiga Pancasila. Pada gambar kelima menunjukkan orang yang berdoa sebelum makan, menunjukkan Pancasila sila pertama. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nafi. Sekali, sangat jelas ya keterangannya dan penyampaiannya. Oke, terus dulu. Oke, silakan bisa duduk kembali ya. Nah, dari gambar-gambar itu, di situ ada salah satu yaitu saling tolong. Yang gambar yang mana? Gambar yang 3, apa itu? Ya, membantu orang yang menyeberang di jalan raya. Masuk dalam simbol apa? Adil dan kata bunyinya bagaimana? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sip, bagus sekali. Untuk itu kalau sudah bisa dikumpulkan, minta tolong Mas Wildan untuk dikumpulkan ya. Minta tolong. Nanti pekerjaan kalian akan Bu Guru cek dan akan Bu Guru nilai ya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kalian akan saya bentuk kelompok. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Berarti nanti di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Bagus. Sip. Nah, setelah Bu Guru membuat atau membentuk kelompok, kalian amati video lagi yang ada di depan. Bisa dilihat dan nanti dipahami ya. ini ada seorang laki-laki, dia itu tidak peduli dengan yang ada di sekitarnya.
tidak diambilkan atau tidak dibantu. Ada lagi apa? Seorang perempuan sedang masuk ke dalam lift dan ternyata seorang laki-lakinya apa? Tidak peduli. Akhirnya dia ketemu dengan seorang nenek yang menyadarkan dia. Nah, nenek-neneknya tadi kenapa? Mau menyeberang. Nah, hal itu membuat dia takut. Karena takut apa? Takut terjadi kecelakaan. Betul sekali ya. Jadi akhirnya seorang laki-laki itu tadi sadar bahwa dia itu sekitarnya harus membantu dan saling menolong. Seperti itu ya. Dan ini yang harus kalian terapkan dan kalian praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Perbuatan yang ada di video ini tadi yaitu tentang tolong menolong. Oke. Berarti masuk dalam Pancasila. Sila keberapa selain sila kedua? Kelima, apa bunyinya? Masuk ke dalam sila ketiga tidak? Masuk, betul sekali. Berarti ada yang pertama sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Betul sekali. Tidak cuma masuk ke dalam sila ketiga ya. Tolong menolong itu. Nah, tolong menolong itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang harus kita lakukan, ya, untuk meringankan orang yang sedang kesusahan. Coba kalian, kalau kalian sedang susah, mau ditolong apa tidak? Mau. Ya. Karena apa? Kita punya rasa empati terhadap orang lain. Oke. Sudah paham sampai sini? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, guru akan memberikan sebuah tugas kelompok. Nah, kalian nanti membuat sebuah peta pikiran atau peta konsep tentang tolong menolong. Seperti yang sudah Bu Guru tulis di depan, seperti itu. Paham? Coba ditulis nama kelompoknya. Tadi kelompok 1 yang sebelah mana? Ya, sebelah sana. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan bisa dibuat dan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Bu Guru akan memberikan waktu 15 menit dari sekarang. Tulis nama anggota kelompoknya. Kelompok 1, ya. Kelompok 1, kelompok 1, nama anggota. Orangnya. Ada kesulitan tidak? Tidak.
Ayo, waktu terus berjalan. Waktunya kurang 10 menit lagi. Segera diselesaikan ya. Kelompok 4, baik. Oke. Kalau kelompok 4 sudah selesai, coba kalian berdiri maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ayo. Kalian semua. Yang kelompok 1. Ayo, dari kelompok 4. Anggotanya, nama anggotanya siapa saja? Ya, coba dipresentasikan hasilnya. Ayo. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari kelompok 4. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengertiannya kalau menolong itu termasuk sikap yang terpuji. Puji atau tidak? Terpuji. Oke, karena bisa meningkatkan pahala. Nah, manfaatnya yaitu menciptakan rasa persatuan dan persatuan. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Betul atau tidak? Betul. Nah, betul sekali. Contoh kegiatan yang lainnya yaitu berbagi makanan kepada orang yang kurang mampu. Kalian setuju tidak? Setuju. Oke, terima kasih Bapak. Tos dulu, sip. Nah, bisa kembali duduk. Bisa dibawa ya. Oke, nanti guru akan memberikan nilai. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 5 sudah? Sudah, ayo maju ke depan. Ya, sini. Nah. Oke, dari kelompok 5, siapa saja anggotanya? Perkenalkan, nama saya. Siapa namanya? Masih gak punya nama?
Hah? Siapa sih namanya? Rizky, Masya Allah, namanya itu sangat luar biasa, cakep, berarti nanti dapat rezeki yang banyak ya. Yang kedua siapa namanya? Dovi ya. Davi, oke. Yang ketiga, Pagi ya. Pati ya. Yang keempat, Akbar. Oke, silakan bisa dibaca, bisa dipresentasikan di depan teman-temannya. Tolong menolong di lingkungan sekolah. Ini pengertiannya dulu apa? Pengertiannya dari kelompok 4. Kelompok 5. Lingkungan sekolah sila Pancasila yang terdapat di lingkungan sekolah. Manfaat dari pengertian dan contoh bisa mendapatkan lebih banyak teman. Contoh kegiatan yang lainnya. Membeda-bedakan teman, tidak agama lupa, membantu teman yang berusaha memperjuangkan juga. Oke, baik. Dari kelompok 5, tetap pikirannya yaitu, ayo hadapnya ke depan, ya. Pengertiannya, tolong menolong di lingkungan sekolah adalah suatu pengalaman siswa Pancasila yang terdapat di lingkungan sekolah. Setuju tidak kalian? Setuju, betul sekali. Manfaatnya yaitu bisa mendapatkan lebih banyak teman karena kalian sering membantu. Coba kalau kalian tidak membantu, kalian akan mendapatkan teman yang sedikit, betul. Oke, menimbulkan keharmonisan teman, ya. Contoh kegiatan yang lain yaitu tidak membeda-bedakan teman. Setuju tidak kalian? Setuju. Karena apa? Dia jelek, kok begitu? Nah, itu namanya membeda-bedakan. Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong tanpa harus membeda-bedakan. Oke, dari kelompok 5 luar biasa sekali. Tos dulu, tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, sekarang bisa kembali. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah belum? Iya, ini yang paling sering. Ya, mau
saling simpati terhadap orang lain. Setuju tidak? Setuju. Oke. Manfaatnya yang pertama menciptakan iman yang lebih baik. Ya, ini juga nanti mempengaruhi. Terus contoh kegiatan yang lainnya, saling menjaga keamanan lingkungan. Nah, ini juga betul sekali. Oke, terus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke, saya ulangi lagi untuk materi hari ini. Ya, kalau menolong itu adalah sebuah perilaku atau tindakan untuk meringankan beban orang lain atau membantu kesusahan dan kesulitan pada orang lain. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mempunyai rasa apa? Empati. Betul sekali. Harus mempunyai rasa empati dan rasa peduli. Oke, kalau sudah, kalian bosan tidak? Nah, setelah ini Bu Guru akan memberikan sebuah permainan. Nah, di depan sini ada sebuah games atau sebuah permainan di mana nanti ada kotak 1, 2, 3, 4, 5. Nanti perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaan benar atau salah. Oke, kita mulai ya. Ini yang namanya permainan bot-bot. Kalian tahu bot-bot? Nah, permainan ini nanti kalian untuk menjawab salah satu kotak. Misalnya nanti kotak nomor 1, pertanyaannya apa? Kalian bisa menjawab, harus betul. Kalau kalian paham dengan materi hari ini, oke? Kita mulai ya. Nomor 1, siapa yang mau maju ke depan? Ayo nomor 1, siapa yang mau maju ke depan?
Coba kalian kerjakan ya kegiatan kalian selama berada di lingkungan sekitar. Jangan lupa dikasih nama, kelas, dan nomor. Oke? Kalau bisa dicetak. Kalau belum diapakan? Ya, ya. Bahkan sudah dikerjakan ya. Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang yuk, silakan. Sesuai hati nurani kalian. Ya, jangan dipaksa teman-temannya. Ya, sudah semua? Sudah apa belum? Sudah, oke, coba. Coba Bu lihat. Nama Alvito. Dia sudah pernah membantu ibu manusia ini, sudah pernah. Ya, setiap hari. Semangatin saja, jalan-jalan, ya tidak apa-apa. Ya, yang penting kamu membantu ibu di rumah. Yang kedua, yaitu menolong orang lain untuk menyeberang. Belum pernah takut untuk gimana? Oh, gak ada ya. Yang ketiga, bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan desa. Jangan ya. Ya, Pak, memberikan barang atau sumbangan terhadap korban bencana alam. Belum pernah. Belum. Terima bantuannya membersihkan rumah. Ini sudah pernah ya. Ya. Tapi, oke, gak apa-apa. Mas siapa namanya? Al? Sudah. Kalau sudah, bisa dikumpulkan. Oke, Mas.
kalian kerjakan ini nanti akan menjadi bahan evaluasi saya. Nah, bagi yang sudah dicetak pertahankan ya. Jika nanti yang belum, coba nanti pelan-pelan ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah ada tugas untuk kalian di rumah. Tugasnya nanti adalah kalian membuat poster tentang tolong menolong. Nanti posternya dibuat, dikasih gambar ya, kalian membuat pola, dikasih gambar. Setelah itu nanti kalian mewarnai. Nah, bisa kalian lihat di internet juga boleh ya, digambar, setelah itu diwarnai dan dikasih tulisan. Itu adalah tugas kalian di rumah. Besok pagi bisa dikumpulkan dan hasil pekerjaan kalian hari ini besok sudah kita bagikan. Bu Desi nanti sudah membagikan kalian ya untuk SKPD-nya hasilnya seperti apa ya.